Sepak bola Spanyol atensi kinerja wasit Indonesia. Nasib klub bersponsor judi di Indonesia. Luis Mia siap, sejumlah pemain terancam tersingkir. Dan beberapa berita dari klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Banyaknya kontroversi dan kesalahan yang dilakukan oleh wasit di Liga Indonesia ternyata bukan hanya jadi sorotan warganet Indonesia, namun juga dari para insan sepak bola dunia. Setelah FIFA memberikan teguran pada PSSI soal kinerja wasit Indonesia, kini giliran Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF pun turut menyoroti sejumlah kontroversi wasit yang ada di Liga Indonesia. Bahkan Federasi Sepak Bola Spanyol menawarkan bantuan pada PSSI untuk membina para wasit di Indonesia dengan mengirimkan para staf pengajar yang akan mengajarkan pada para wasit Indonesia bagaimana jadi wasit yang baik. Menurut Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Rubiales, tawaran untuk pembenahan wasit di Indonesia ini bertujuan agar Indonesia lebih bagus, terutama dalam urusan wasit. Apalagi Indonesia akan jadi ajang tuan rumah Piala Dunia U20 dan berbagai agenda FIFA lainnya. Kami menawarkan pada PSSI untuk bekerja sama dalam membina para wasit yang ada di Indonesia. Karena walau bagaimanapun, wasit adalah sosok penting dalam sebuah pertandingan. Kami berharap dengan adanya kerjasama ini, para wasit di Indonesia akan lebih baik dan lebih mengerti akan rules of the game sepak bola, khususnya rules of the game wasit, ujar Luis. Datangnya Luis Mia ke Persib dan adanya sejumlah pemain Spanyol di Liga Indonesia disinyalir membuat Spanyol berinisiatif untuk lakukan kerjasama ini. Hingga saat ini PSSI belum menanggapi keinginan Spanyol dalam urusan pembinaan wasit ini. Ya kalau menurut saya sih terima aja ya. Kan demi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Mau sampai kapan coba liga kita punya wasit yang kayak gitu terus? Kalau PSSI nggak mau terima tawaran ini, berarti emang fix nih ada pengaturan kong kali kong dan kerjasama antara PSSI dengan para wasit ini ya. Barito Putra resmi melepas pelatihnya Dejan Antonik. Ini udah kami prediksi ya sebelumnya. Jadi kami tuh kalau bikin berita bukan cuma asal-asalan, tapi harus ada unsurnya. Ya terbukti kan sekarang prediksi kami benar kalau Dejan akan dilepas oleh Barito. Nah untuk menggantikan Dejan Antonik ada 3 sosok yang tengah dijajaki oleh Barito, yakni ex pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert, Javier Roca, ex pelatih Persik Kediri, dan juga Sergio Alexandre, ex PSIS Semarang. Untuk Javier Roca dan Robert Rene Albert, kabarnya pun masuk dalam radar PSIS untuk menggantikan Sergio Alexandre loh. Kita akan lihat nih siapa pengganti Dejan Antonik di Barito. PSSI berencana memanggil 3 klub yang dilaporkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW soal adanya dugaan penggunaan sponsor judi online di 3 klub tersebut. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, sejauh ini 2 klub sudah men-take down atau memutuskan kontrak dengan 2 sponsor yang disinyalir situs judi online,
yakni Arema dengan bola 88 fontnya dan PSIS dengan Bolanus 88. Sementara Persikabo hingga saat ini belum memutuskan apakah akan memutuskan kontrak dengan AS Botock atau tidak. Persikabo sendiri berkilah jika Persikabo hanya bekerja sama dengan situs berita online dan bukan situs judi online. Namun Persikabo tak bisa disalahkan jika AS Botock pun juga adalah situs judi online. Padahal semua juga tahu ya kalau AS Botock itu memang situs judi online dan bukan cuma Persikabo loh yang pakai sponsor AS Botock ini. Di Liga Inggris pun ada tim yang pakai sponsor ini, yakni tim Leeds United. Dan Leeds United pun mengakui jika AS Botock ini memang situs judi online. Tapi karena di Inggris situs ini sah-sah saja atau disahkan, jadi ya nggak masalah. Sementara Persikabo sendiri bingung kalau sponsornya dicopot, terus mereka nggak punya sponsor lagi dong. Belum dicopot aja permainan Persikabo udah menurun, kalah 2 kali beruntun. Apalagi kalau sponsornya dicopot, bisa males-malesan tuh para pemain karena takut gajinya ditunggak, ya nggak? Dari Persib Bandung, kartu izin terbatas atau KITAS milik pelatih Persib Luis Mia akhirnya rampung. Dengan ini Luis Mia dipastikan akan dampingi Persib saat bertandang ke Makassar. Persib sendiri sudah berangkat ke Makassar atau tepatnya ke Parepare. Dalam rombongan ini Persib hanya membawa 20 pemain. Para pemain yang awalnya akan dibawa ternyata tak dibawa. Mereka adalah Nick Kuipers, Teja Paku Alam, Ezra Walian, Fitrul Dwi Rustafa, David Rumakik, dan Victor Igbonevo. Para pemain ini tak dibawa ke Sulawesi karena berbagai masalah. Sementara untuk Roby Darwis, Kakang Rudianto, Ferdiansa, dan Ridwan Ansori tak dibawa karena dipanggil ke Timnas Indonesia. Dengan tak dibawanya Victor dan Nix, otomatis Persib hanya memiliki 2 bek tengah, yakni Jupe dan Irianto. Ini artinya Irianto kembali akan dipasang sebagai bek tengah bersama Jupe dan menempatkan Hen di sisi kanan. Kita akan lihat apakah Luis Mia akan dampingi Persib di sisi lapangan saat main melawan PSM Makassar nantinya dan apa hasilnya, menang, imbang, atau kalah. Sementara itu, tagar Sato Out pun menggema di akun Instagram Persib Bandung. Para bobotoh meminta pada manajemen Persib untuk melepas Daisuke Sato. Sebagai pemain asing, Sato dianggap gagal dan kurang berkontribusi. Pasalnya posisinya adalah bek kiri. Para bobotoh meminta 2 pemain asing Persib dicopot di pertengahan musim ini. Selain Sato, nama Nick Kuipers pun tak lepas dari keinginan bobotoh untuk dilepas. Untuk menggantikan Nick Kuipers yang notabene slot asing Eropa, bobotoh meminta pada Persib untuk memulangkan 2 nama, yakni Bruno Katanhede atau Jonathan Bowman. 2 sosok ini dianggap bobotoh akan mampu angkat prestasi Persib. Katanhede sendiri menyambut keinginan bobotoh ini dengan mengunggah momen dirinya masih berseragam Persib. Selama setengah musim di Persib, Katanhede cetak 6 gol. Sementara untuk menggantikan Daisuke Sato, para bobotoh meminta Persib datangkan bek tengah asal Asia. Terserah dari negara mana, yang penting bek tengah dan bukan bek kiri atau bek kanan. Nah, jika Persib memang akan melepas Nick Kuipers dan menggantinya dengan bek tengah asing asal Asia yang untuk menggantikan slot dari Daisuke Sato, kami akan pilihkan beberapa pemain asing Asia yang berposisi sebagai bek tengah. Yang pertama adalah Han Jung Cheol. Bek berusia 26 tahun asal Korea Selatan ini saat ini main di Liga Thailand bersama klub Konkaen. Tampil full musim ini dan mencetak 3 gol. Bertinggi tubuh 185 cm. Yang kedua adalah Ryohei Arai. Mantan bek timnas U19 Jepang ini saat ini main di Liga Thailand bersama klub Sukhothai FC. Bertinggi tubuh 183 cm dan tampil full musim ini.
Yang ketiga, Sae An Hee. Bek tengah asal Korea Selatan yang juga mantan pemain timnas Korea Selatan U21 ini saat ini main di Liga Vietnam bersama Hagel FC. Bertinggi tubuh 186 cm, musim ini tampil 6 kali, cetak 1 gol dan 1 assist. Yang keempat adalah Suya Yamashita, bek tengah asal Jepang yang musim ini main di Liga Singapura bersama Tampines Rover. Bertinggi tubuh 187 cm, telah tampil 20 kali, cetak 2 gol dan 2 assist. Atau jika Persib menginginkan bek tengah asing namun tak mengurangi slot asing mereka, tentu saja nama Jordi Amat lah yang paling relevan. Selain asal Spanyol yang notabene satu negara dengan Luis Milla, Jordi pun sudah naturalisasi loh, jadi nggak akan makan kuota asing. Terus kontrak Jordi pun di JDT hanya 1 musim, jadi kalau Persib mau ya bisa digoyang nih. Dari Bali United, gelandang pengangkut air milik Bali United Haryono akhirnya pulih dari cedera. Ya, Haryono harus menepi cukup lama akibat cedera yang dialaminya saat main di AFC Cup. Namun alih-alih dapat tempat utama di skuad Bali United usai cedera, namun kabarnya Haryono harus tersingkir dari skuad Bali United. Pelatih Stefano Cugura tampaknya masih belum mau memilih Haryono dalam starting line up. Terlalu banyak pilihan di lini tengah Bali United yang membuat Haryono pun harus tersingkir. Ada nama Fadil Sausu, Brawanori, Rizky Pelu, Ahmad Agung, dan lain-lain. Kontrak Haryono sendiri akan berakhir di Desember ini. Kabarnya Haryono belum mau gantung sepatu. Ada 2 opsi. Jika tidak lanjutkan di Liga 1, maka akan pulang kampung ke Sidoarjo dan memilih tim kampung halamannya adalah Delta Sidoarjo. Dari Arema, gelandang timnas Indonesia Evan Dimas baru-baru ini menyita perhatian usai mengunggah Instastory yang memposting dirinya saat masih di timnas 2017 bersama Luis Milla. Dalam unggahan Instastory tersebut disertai kata-kata "good luck coach". Jelas para netizen langsung mengait-ngaitkan jika Evan tertarik bekerja sama kembali dengan Luis Milla, apalagi saat ini Luis Milla sudah di Persib. Ditambah sejak gabung Arema, Evan jarang ditampilkan sebagai starter oleh Almeida. Namun saat dikonfirmasi pada Evan Dimas, pemain berusia 26 tahun ini mengaku dirinya hanyalah pemain sepak bola profesional. Dirinya gabung klub tujuannya untuk menang, main atau tidak, yang penting timnya dapat 3 poin. Saya ini pemain sepak bola profesional, saya gabung klub ini untuk menang. Dipasang atau tidak oleh pelatih itu tidak jadi soal, yang penting tim kami dapat 3 poin, ujar Evan Dimas. Tapi apakah ada kemungkinan Evan Dimas akan ikut Luis Milla ke Persib? Apalagi Persib Bandung sekarang ini kan masih butuh gelandang jangkar untuk mendampingi Maklok. Dan Evan kayaknya sih cocok ya duet dengan Maklok. Ini cuma notice loh.